Marfuah, apakah sudah terdengar suara saya? Iya, alhamdulillah Ibu Rini. Ya, Luar biasa. Gimana Tulung Agung? Ada alat-alatnya? alhamdulillah. Alen-alen, geti, Ya, semuanya masih banyak. Masya Allah. Baik Bu Marfuah, hari ini kita bersama-sama luar biasa. Ada dari pengawas dari Garut juga hadir bersama kita, dari Sumsel, luar biasa. Dari Bandung Bu Marfu. Kita hari ini kedatangan Alhamdulillah. materi narasumber yang luar biasa. Monggo bisa dibantu dengan panjenengan. Silakan. Inggih, terima kasih Bu Rini. Bapak Ibu sekalian dari seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini atas rahmat Gusti Allah kita bisa bermunajahah dalam rangka bedah modul untuk bimbingan dan konseling. Hari ini kita kedatangan dua narasumber kita. Beliau adalah Ibu Susianingsih SPD MC dan yang kedua Ibu Usi Usmawati MPD. Langsung saja karena waktu kita sangat mendesak Bapak Ibu, karena ya tadi untuk mapel sebelumnya itu waktunya sudah melampaui ya. Langsung saja saya perkenalkan beliau pemateri yang pertama. Beliau adalah Ibu Susianingsih SPD MC. Beliau adalah konselor atau guru BK di MTS N7 Model Jakarta. Beliau lahir di Sragen, Solo, Jawa Tengah tahun 1978, tinggal di perumahan Pesona Asri nomor 4, Jalan Sapi Perah RT 5, RW 5, Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur. Pendidikan, beliau S1 di BK Universitas Negeri Semarang dan S2 di Psikologi Untar. Kemudian saat ini beliau adalah pengalaman sebagai narasumber, beliau adalah narasumber nasional untuk pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013 tematik SD, BK, dan seni budaya SMP dan SMA Kemendikbud dari 2010 sampai 2018. Narasumber MGBK dan MGBK SMP, SMA, SMK, MTS, dan MA/MAK Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2010 sampai 2014. Kemudian narasumber penyusun buku kurikulum pendidikan khusus, PKLK, pendidikan khusus dan layanan khusus dari tahun 2013 sampai 2015. Kemudian narasumber penyusunan buku muatan lokal SMP, SMA, MTS, dan MA, Provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai 2018, narasumber penyusun dokumen sekolah dan penulisan hasil belajar dalam buku raport SDMI Sangata, Kutai Timur 2015, narasumber tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kota Tangerang 2018, koordinator instruktur nasional PKBBK Kemenak 2020, instruktur nasional PKBBK Kemenak 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk pengalaman menulis, beliau adalah tim penulis buku pintar SD, SMP, dan SMA, Puskurbuk Kemendikbud tahun 2012. Kemudian The Influence of Social Media and Parent Supervision of Religious Moderation in the COVID-19 Pandemic Time, Jurnal Ingre, The Second International Conference on Religion and Education 1990. Tim penulis buku, tim penulis modul PKBBK MTS, pengembangan keprofesian berkelanjutan Kemenak 2021, tim penyusun POPBK Kemenak 2021, 10 penulis nasional Kemenak 2021 menulis bersama Direktur GTK Kemenak mendobrak intelektual di era VUCA, ikhtiar guru madrasah, peranan BK madrasah dalam mencetak lulusan yang berdaya saing di era VUCA. Kemudian buku mandiri, kumpulan puisi ikhtar yang memudar, tasamuh dan esensi beragama dalam bermazhab, ikhtiar bimbingan dan konseling. Kemudian
ada antologi juga, Samudra Hikmah, Fragmen Berkisah, Aku, Musik dan Film, Cinta, Persahabatan, dan Kasih Sayang, Diketuk Cinta, dan Tinta Merah. Dan aktivitas beliau saat ini adalah beliau penulis buku, instruktur nasional, koordinator AKGBK nasional, pendamping penggerak Merdeka Belajar atau Bergunu, Ketua Pokja Kesiswaan DKI Jakarta, Sekretaris MGBK Jakarta Timur, Wakil Bidang Kesiswaan MTSN 7 Model Jakarta, dan konselor di MTSN 7 Model Jakarta. Jadi alhamdulillah beliau sangat luar biasa dengan pengalaman yang sangat luas, dan insya Allah hari ini beliau akan berbagi dengan kita sharing knowledge dan membedah modul kita, yaitu modul bimbingan dan konseling untuk profil guru bimbingan dan konseling profesional masa pada jenjang madrasah sanawiyah. Langsung saja waktu kami serahkan sepenuhnya kepada ibu kita yang luar biasa, Ibu Susianingsih. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu Susianingsih. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Iya Bu, dengar. Mohon maaf sebelumnya, di daerah saya lagi hujan deras sekali, petir, agak terganggu untuk suaranya. Mohon maaf nanti kalau mengurangi kenyamanan dari audio dan lain sebagainya. Saya memakai 2 layar, izin juga nih, mungkin jadi nggak enak dilihatnya. Baik, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Moderator, Ibu Marfuah SPD yang telah berkenan memandu acara pada sesi sore ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada yang terhormat Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubdit, Bina MI, MTS Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Raufik, MAG. Kemudian pembanding sekaligus narasumber rekan saya dari unsur Widya Iswara, Kemendikbudristek, P4TK, Penjas, dan BK, Ibu Eni Usmawati MPD ya, bukan USI. Kalau USI Sulistiowati Bu Marfuah. Bu Eni nanti harus bacain lagi itu. Bu Eni Usmawati MPD. Kemudian pada yang kami hormati juga penanggung jawab BK Nasional Ibu Siti Munawwarah SPSI MPD, beserta tim Kopassusnya ini Pak Hudi selaku host, Bu Jahrini selaku MC, dan juga Bapak Ibu yang ngumpet di balik layar ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian pada seluruh rekan saya penulis modul, instruktur nasional BK, baik jenjang MTS maupun MA, para Pasprov, Pasda yang tersebar di seluruh Nusantara, serta rekan guru BK maupun rekan guru mata pelajaran se-Indonesia yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bedah modul BK pada sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, pada sore hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi, untuk saling berbagi ilmu. Semoga nanti apapun yang kita niatkan, yang kita niatkan baik, yang kita pikirkan baik, dan yang lakukan hari ini yang terbaik, tercatat sebagai amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan, tauladan, umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin tidak berpanjang kalam, yang harusnya kita mulai pukul 3.30 menjadi 4.
Ini sudah 4 lewat. Baik, karena saya ini di sini sebagai penulis UP1, maka mau tidak mau saya adalah narasumber perdana di kegiatan ini. Jadi mohon izin nanti saya akan sampaikan sekilas untuk beberapa hal mungkin terkait dengan pembatasan untuk penyamaan persepsi ya, penyamaan persepsi kita bersama. Jadi mohon Bapak Ibu nanti menyimak dari awal apa yang saya sampaikan mengenai kenapa modul itu isinya A, B, C dan seterusnya. Seperti apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, sore hari ini dalam rangka melaksanakan pengembangan kualifikasi, kemudian kompetensi dan profesionalisme guru tenaga kependidikan MTS, maka Direktorat GTK Madrasah menyelenggarakan bedah modul PKB Madrasah. Jadi kegiatan ini bertajuk bedah modul, bukan pelatihan. Untuk penyamaan persepsi kita bersama ya Bapak Ibu, bedah modul bukan pelatihan. Kegiatan ini nanti saya sih berharap lebih ke talk show. Jadi teknisnya nanti saya hanya akan memaparkan modul secara global. Selebihnya nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya. Harapannya nanti kan kita bersama-sama bisa mengupas, mengevaluasi, mengkritisi, dan juga membedah substansi untuk memberikan komentar kepada modul PKB-BK di MTS. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sesi sore ini modul yang akan kita bedah adalah, sebentar, saya belum share screen ya. Karena saya tadinya sudah ke Pak Hudi, tapi ternyata Pak Hudi terlempar ya. Nih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kok saya nggak dengar jawabannya ya? Saya itu kayak ngomong sendiri. Bapak Ibu ini sudah terlihat? Baru muncul. Ya sudah, sekarang sudah. Baik, sudah nggih. Baik Bapak Ibu. Sesi ini nanti yang akan kita bedah adalah modul 1 UP1, yaitu pengembangan profil guru BK profesional, di mana penulisnya kebetulan adalah saya sendiri. Terus sebentar, mana nih? Oh nggak mau. Bentar ya Bapak Ibu. Kok nggak mau berpindah? Terlihatkah Bapak Ibu? Terlihatkah? Belum, Bu Sis. Belum. Belum. Budi sudah masuk ya? Bisa nggak? Sudah belum Bapak Ibu? Oke, sudah Bu. Udah, Bun. Oke, sudah ya. Budi atau saya ya yang share? Oh, Pak Budi ya? Oke. Berarti Pak Budi. Baik.
Monggo dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Udi sudah bergabung kembali. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, mohon maaf. Kemudian mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin bertanya kenapa isi modulnya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Sebentar. Baik, yang pertama bedah modul itu tertulis pengguna modul, penggunaan modul. Sasaran penggunaan modul ini adalah guru BK, baik yang sudah mengikuti pelatihan dari Fasprop, Fasda, Pokja maupun untuk guru BK yang belum atau mungkin bahkan yang tidak mendapatkan kesempatan nanti mengikuti pelatihan. Nah, modul ini adalah sebagai panduan bagi yang saya sebutkan tadi. Nah, karena sifatnya ini adalah panduan, maka isi modul ini tidak mencantumkan teori-teori secara detail dan tidak bersifat instruksi, melainkan nanti berbasis experiential learning dengan melakukan kajian reflektif di setiap aktivitas kegiatannya. Bagaimana kajian reflektif yang dimaksud nanti akan dijelaskan setelah pembahasan isi modul. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, ini adalah pendekatan pelatihan. Pendekatan pelatihan yang akan dijalankan itu nanti menggunakan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa, yang dalam hal ini adalah guru, di mana akan berbeda dengan kita mengajar yang pembelajarnya adalah anak-anak. Maka yang dibutuhkan adalah panduan, bukan teori-teori seperti saat kita kuliah. Nah, pembelajaran dewasa itu lebih menyukai yang praktis dan nyata. Kenapa? Karena pengalaman nyata itu nanti kan akan langsung digunakan dalam kerja profesionalnya. Nah, Bapak Ibu, nanti ini untuk melakukan refleksi menggunakan berbagai analogi. Misalnya gimana nih? Pengalaman dari guru A, apakah pengalaman itu bisa diterapkan oleh guru B dan seterusnya? Nanti harapannya untuk refleksinya seperti itu. Nah, itulah alasannya kenapa modul itu hanya berisi tentang refleksi, tapi sedikit teori, dan pelatihannya pun nanti diarahkan menggunakan experiential learning. Yang kebetulan mungkin pernah mengikuti pelatihan dan saya sebagai narasumbernya insya Allah paham. Biasa kalau misalnya ada pro kontra ya, pernah mungkin dengar bisik-bisik, khusus itu kalau kasih materi, pasti akunya keluar gitu kan. Pernah dengar bisik-bisikan seperti itu. Nah, memang tujuannya ini adalah belajar dari pengalaman. Kalau pelatihan isinya tentang apa prinsip BK, apa asas-asas BK, itu kan ya sama saja dengan pembelajaran anak-anak atau mahasiswa. Bukan andragogi lagi berarti gitu kan. Nah, kalau pembelajaran dewasa disuruh kasih materi tentang teori-teori, itu kan mereka itu pada prinsipnya kan sudah bisa membaca teori itu sendiri gitu loh. Harapannya kan seperti itu. Nah, masalah suka dan tidak suka itu kan hak segala bangsa ya. Kalau semua orang suka sama gaya pelatihan saya ya nanti kan malah bahaya. Jadi itulah alasannya yang kedua karena kenapa modulnya berisi seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca sekilas gitu kan. Itu dari pendekatan pelatihannya adalah andragogi. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain modulnya. Hilang lagi ya? Share screen-nya hilang lagi kah? Betul, Bunda. Iya, betul. Iya, hilang. Pak Hudi menghilang dari peredaran lagi. Slide yang kedua, Pak Hudi. Pak Hudi. Masih slide yang kedua, Pak Hudi.
Baik, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Hudi, slide kedua. Oke, yang pertama adalah bagaimana penggunaan modul tersebut, yang kemudian yang kedua adalah pendekatan pelatihannya apa, yang ketiga, bentar, Pak Hudi, yang ketiga apa Slide-nya ya? hanya satu ini, Bu. Hah? Kok hanya satu? Iya. Yang ketiga adalah desain modul. Saya saja yang share screen, Pak Udi. Pak Oke, Udi ya, ya. perhatikan saja. Ini entah kenapa kok jadi nggak bisa. Terlihat? Masih menunggu. Oke, sudah Mohon, terlihat. sudah terlihat. Tapi kenapa nggak mau pindah ya? Nggak mau pindah ke slide berikutnya, kenapa? Coba tak bantu khusus. Oh iya, Mbak Eni kan juga pegang. Ini layar saya kok nggak mau ke slide kedua. Mbak Eni minta tolong. Ya, ya. Saya lanjutkan aja untuk efisiensi waktu. Baik, yang ketiga, desain modulnya. 3 modul itu masing-masing, jadi gini, di apa namanya, 3 modul itu nanti masing-masing modul terdiri dari UP yang berdekatan. Desainnya seperti itu. Modul 1 itu kan bisa profil guru BK yang di dalamnya ada penguasaan teori, praksis, dan juga kode etik BK. Nah, kemudian UP2 itu, kemudian modul yang kedua itu tentang asesmen dan program. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah perencanaan dan pelaksanaan PTBK. Nah, ini sudah tampil. Terima kasih, Mbak Eni. Selanjutnya, judul dari modul yang pertama ini pengembangan profil guru BK profesional pada jenjang MTS. Kenapa? Harapannya tidak lagi membahas tentang teoritis, tapi pada refleksi, pengembangan profilnya, dan evaluasi terhadap karakteristik dan kompetensi yang guru BK miliki sebagai seorang tenaga ahli di bidang bimbingan konseling pada satuan pendidikan yang dalam hal ini adalah jenjang MTS. Baik, Bapak Ibu, slide berikutnya Mbak Eni, next Mbak Eni. Untuk sistematika, sorry, ada lagi ya, satu lagi ya Mbak Eni. Yang atasnya dulu Mbak Eni. Nah, yang terakhir adalah sistematika ini ya. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan, slide berikutnya Mbak Eni, ada terdiri dari kata pengantar, kemudian daftar isi, sampai dengan daftar pustaka. Itu sudah ada di ketentuan Juknis yang telah ditetapkan. Next, Mbak Eni. Yang pertama, di bagian pendahuluan, itu ada latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, sasaran, dan petunjuk penggunaan. Untuk latar belakangnya, intinya adalah di situ tertuang bahwa tugas guru BK itu tidak hanya sekedar memberikan bimbingan kepada siswa untuk mempelajari tugas perkembangannya saja, namun juga perlu untuk secara berkelanjutan menempatkan dirinya sebagai pembelajar. Kemudian tujuannya Mbak Eni, yang kedua Mbak Eni, tujuan yaitu yang pertama melakukan refleksi diri terhadap karakteristik guru BK di MTS sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki. Jadi melakukan refleksi. Yang kedua juga melakukan refleksi terhadap pemahaman mengenai teori dan praksisnya. Kemudian yang ketiga, harapannya setelah guru BK itu mampu melakukan refleksi, guru BK mampu merancang strategi pengembangan citra positif guru BK yang selama ini mungkin ada yang masih mencitrakan negatif dan seterusnya. Ya, yang terakhir adalah kalau sudah mempunyai citra diri yang positif, mampu merancang strategi peningkatan mutu layanan BK di MTS. Nah, untuk manfaatnya dari penulisan modul ini adalah guru BK mampu merefleksikan diri terhadap kompetensi pedagogik dan profesional, kemudian guru BK mampu merencanakan tindakan yang tepat untuk mengonstruksi citra positif itu,
terus kemudian guru BK mampu merencanakan strateginya. Nah, baik Bapak Ibu, kenapa sih pada pelatihan itu ditujukan untuk mengantarkan peserta pada kemampuan merefleksi diri? Jadi di modul itu kenapa kami lebih mengarahkan pada kemampuan merefleksi diri? Saya biasanya menggunakan media kertas yang diletakkan di dada, seperti ini. Nah, kemudian peserta diminta untuk menggambarkan wajah dirinya tanpa melihat kertas tersebut. Jadi menggambarkan mata, ke telinga, hidung, dan seterusnya tanpa melihat kertas tersebut. Kemudian tugas kedua adalah menggambarkan wajah dengan menaruh kertas di meja sehingga peserta itu bisa menggambarkan wajahnya sambil melihat kertas tersebut. Nah, hasil akhirnya tentu akan lebih tepat segala posisi mata, telinga, dan seterusnya itu pada gambar yang kedua. Nah, yang digambar pada saat melihat. Nah, terlepas dari bisa menggambar atau tidak, kita tidak menilai pada keindahannya, tapi peserta mampu menempatkan di mana mata, di mana telinga, manakala peserta menggambar dengan menggabungkan seluruh panca inderanya. Nah, begitulah analogi refleksi yang diharapkan pada modul ini. Jadi guru BK itu mampu merefleksi, kemudian mampu memposisikan siapa dirinya dalam artian hak dan kewajibannya dan lain-lain, sehingga mampu merubah atau mempertahankan citra positif BK yang pastinya pada akhirnya nanti akan berdampak pada mutu pelayanan BK yang oke. Jadi seperti itu tujuan dari isi modul ini. Jadi lebih ke guru BK merefleksikan dirinya. Oke, selanjutnya kenapa berisi tentang refleksi? Karena dirasa dengan refleksi itu ada dampak-dampak positif yang banyak yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama, guru BK bisa mempunyai penilaian terhadap diri sendiri sebelum dinilai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, guru BK dapat memberikan gambaran mengenai rencana berikutnya, misalnya alat apa ya yang perlu disediakan untuk kegiatan layanan berikutnya, terus kemudian skenario layanan apa, metodenya apa, model layanan nanti yang akan digunakan apa, pengelompokan siswanya bagaimana, dan seterusnya. Jadi nggak ngurusi kerjaan yang bukan wilayahnya, ngurusin potong rambut, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ketiga, guru BK itu nanti kan suatu ketika pasti akan ada evaluasi dan monitoring dari kepala madrasah, pengawas, dan seterusnya. Jadi guru BK diharapkan nanti bisa memiliki alat kontrol jika sewaktu-waktu pengawas, kepala madrasah, atau pihak stakeholder lainnya ingin melakukan evaluasi terhadap guru BK. Baik, yang kedua, bagian kedua, B, Mbak Eni, adalah target kompetensi. Lanjut, Mbak Eni. Lanjut. Nah, target kompetensi di situ terdiri dari kompetensi guru dan indikator pencapaian kompetensi guru. Di kompetensi guru, target kompetensi ini diambilkan dari kompetensi pada Permendiknas nomor 27 yang sebelumnya sudah dipetakan terlebih dahulu, mana target kompetensi untuk UP1, mana yang target kompetensi untuk UP2, 3, dan seterusnya. Jadi pemilihan judul dan seterusnya tidak ngasal, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, next Mbak Eni. Oke, lagi Mbak Eni. Itu kompetensi, target kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi di situ kan tertulis. Yang pertama, memahami ilmu kependidikan dan landasan pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau indikator pencapaian kompetensi ini adalah turunan dari kompetensi inti, seperti halnya di penurunan indikator pada mata pelajaran yang menggunakan KKU sebagai acuan.
kata kerja operasional di mata pelajaran. Misalkan begini, apabila target kompetensinya adalah menguasai ilmu pendidikan dan landasan pendidikan, maka supaya guru BK atau peserta pelatihan itu mampu menguasai, maka tahapannya adalah harus dipahamkan terlebih dahulu, kemudian diminta untuk mendeskripsikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk menurunkan indikator dari kompetensi. Nah, lanjut Mbak Eni. Oke. Yang bagian ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini terdiri dari ruang lingkup materi dan organisasi pembelajaran. Ruang lingkup modul ini adalah kompetensi inti dari kompetensi guru. Seorang guru BK dikatakan dapat menguasai nanti kerangka teorik dan praksis BK itu apabila dia telah mampu merefleksikan dan menerapkan hal-hal yang terkait dengan indikator kompetensi baik pedagogik maupun indikator kompetensi profesional yang tadi ada di slide sebelumnya. Lanjut Mbak Eni. Kemudian yang kedua adalah organisasi pembelajaran. Itu terdiri dari dua bagian, yaitu refleksi pemahaman pengantar teori dan praksis, dan juga refleksi pemahaman dan penerapan teori praksis bimbingan dan konseling, karena ada kompetensi pedagogik, yang kedua itu adalah kompetensi profesional. Oke, lanjut Mbak Eni. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Ini isi dari modul ya Bapak Ibu, yang sistematika penulisannya yang ketiga, yang ketiga ya, yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di situ ada pengantar, aplikasi dalam kehidupan nyata, integrasi keislaman, ada bahan bacaan, dan juga ada aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama, pengantar, itu secara umum, terus kemudian yang kedua adalah aplikasi dalam kehidupan nyata, itu guru BK kan harus menguasai kerangka teori dan praksis pendidikan. Itu kan penguasaan pada kompetensi pedagogik yang harus dibarengi dengan penguasaan kompetensi profesional kan. Nah, setelah guru BK itu menguasai keduanya, nanti harapannya itu bisa merefleksikan, kemudian bisa merubah citra diri yang positif, yang ideal, secara pedagogik maupun profesional. Namun, kondisi aktual yang terjadi di lapangan, meskipun guru BK itu sudah memiliki masa kerja yang cukup lama mungkin menjadi seorang guru, namun guru BK kadang-kala menghadapi kendala di dalam praktek profesionalnya, khususnya mungkin dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional yang saya sudah sampaikan di atas. Nah, kendala tersebut itu kan muncul dikarenakan banyak ya, berbagai macam problematika, baik dari tingkat pusat, daerah, tingkat satuan pendidikan, dan mungkin malah faktor dari internal guru BK itu sendiri. Nah, itulah kenapa target dari penggunaan modul ini adalah pelatihannya bersifat experiential learning. Apa tuh? Berbagi pengalaman dan tunjukkan akunya supaya bisa menjadi motivasi bagi guru BK yang lain bahwa Ibu A bisa, berarti saya juga bisa. Seperti itu. Lanjut Mbak Eni, di situ aja. Integrasi keislaman, untuk integrasi keislaman saya kira cukup jelas, apalagi kalau kita kan bernaung ada di bawah Kemenak, maka diupayakan setiap aktivitas diintegrasikan pada nilai-nilai keislaman. Di situ kami tuliskan dengan mengutip beberapa ayat, hadis untuk dijadikan sebagai dasar pijakan kita dalam mendeskripsikan dan mengimplementasikan teori-teori dari ahli. Seperti itu. Nah, kemudian next Mbak Eni, untuk bahan bacaan secara umum seperti ini. Nah, jadi bahan bacaan itu di modul itu justru hanya sedikit, karena itu tadi kembali ke atas yang saya sampaikan bahwa ini adalah pembelajaran andragogi, di mana pembelajaran orang dewasa semuanya bisa mandiri dalam mencari informasi dan seterusnya. Jadi bahan bacaan hanya beberapa yang menunjang UP itu. Di sini ada hakikat, pelayanan BK, prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, landasan budaya, dan seterusnya.
Next, Mbak Eni. Nah, untuk aktivitas pembelajaran, yang terakhir aktivitas pembelajaran Mbak Eni, berikutnya Mbak Eni. Itu menggunakan pembelajaran aktif dengan sistematika in learning service, on the job learning, dan in learning service yang kedua. Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan mungkin sudah mempunyai gambaran. In service learning adalah pemberian materi atau pemantik dan seterusnya untuk kemudian dipraktekkan di on, dan kemudian in yang kedua adalah untuk refleksi dan umpan balik dari on yang sudah dijalankan di lapangan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini waktu untuk pelatihannya. Berikutnya Mbak Eni sekilas saja. Itu yang kedua. Kemudian Mbak Eni lanjut itu kalau on the job learning. Dan yang terakhir Mbak Eni. Oke, lanjut Mbak Eni. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, bagian dari yang kelima adalah penilaian pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran ini ada soal formatif dan juga ada penilaiannya. Ini sudah sudah biasa ada di modul-modul seperti itu. Ada soal formatif dan ada penilaiannya. Dan terakhir adalah penutup, kunci jawaban dan glosarium dan seterusnya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita lebih ke nanti talk show. Kemarin itu semoga panitia sudah membagikan modul 1, jadi bagi yang belum pelatihan bisa paham tentang apa yang saya sampaikan meskipun hanya sekilas. Sangat-sangat sedikit. Karena sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan pelatihan tapi lebih ke bedah modul. Jadi silahkan dari kami narasumber hanya bersifat pemberian sekilas tentang gambaran modul itu isinya apa saja. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab, mengkritisi, mengupas dan seterusnya. Nah, silahkan setelah ini saya kembalikan ke moderator dulu, Bu Marfuah, monggo, terima kasih waktunya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita yang terbatas sekali, ini di sini kita ada Ibu Eni Usnawati. Barangkali Bu Eni ingin memberikan penguatan sedikit mungkin untuk materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Susi. Bagaimana Bu Eni? Ya, baik Ibu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Eni Usmawati Widya Iswara dari Kemdikbudristek, tepatnya di PM4TK Penjas BK, dan kebetulan sering diminta rekan-rekan dari Kemenak untuk istilahnya sharing ya, membantu dalam kaitannya penyusunan modul PKP. Karena memang kami dari Kemdikbud ini program PKP ini sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu ya, sudah selesai dan sudah ada program-program lain gitu ya. Tapi tidak masalah sebenarnya ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi beberapa modul yang ditulis itu juga sebagian referensinya juga ada yang dari dari Kemdikbud gitu ya. Jadi kami saling bekerja sama, saling sharing. Nah, terutama di UP1 ini Bapak Ibu ya, di sini lebih membahas tentang kompetensi profesional seorang guru, terutama guru BK ya. Ada profesi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik ya, yang mana kompetensi profesional seorang guru BK yaitu mencakup penguasaan atau menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi
kebutuhan dan masalah konseli gitu ya. Karena memang yang membedakan guru BK dengan guru mapel ya, yaitu kompetensinya dalam praksis asesmen ini gitu ya. Seorang guru BK harus mampu melakukan asesmen. Karena apa? Ya, asesmen itu ini untuk mengetahui apa sih kebutuhan kebutuhan konseli, kebutuhan siswa kita ya. Istilahnya need assessment di awal ya. Dengan need assessment ini kita akan tahu kebutuhan peserta didik itu apa ya, sehingga nanti kita tuangkan di dalam program kerja yang kita susun. Sehingga program yang kita susun itu bukan hasil dari, mohon maaf, copy paste gitu ya. Kalau kita copy paste itu kondisi setiap sekolah itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi ini salah satu kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru BK. Nah, selain kompetensi praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah peserta didik, seorang guru BK juga diharapkan menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Ya, nah ini di sini Bapak Ibu ya, kadang ada ya seorang, mohon maaf ya, kadang karena kekurangan guru BK ya, akhirnya guru BK ini diampu oleh guru mapel. Ada ini di beberapa sekolah gitu ya, karena memang kurangnya guru BK gitu. Karena kadang satu sekolah itu mengampu berapa? Ada yang 300, ada yang 500. Kadang satu sekolah itu satu guru BK gitu ya. Padahal kalau menurut Permendikbud 111 ya 111 ya, itu menurut aturan satu guru BK itu adalah 150 siswa. Gitu ya, tapi karena memang kurangnya tenaga, ada yang merekrut guru mapel ya, guru mapel terus menjadi guru BK. Atau sebaliknya, ada guru BK itu malah yang diberikan tugas lain di sekolahnya. Nah, ada juga yang seperti ini, padahal di sekolah lain guru BK itu masih kurang Bapak Ibu, tapi ini malah diberikan tugas lain. Guru BK malah ngajar mapel gitu ya. Nah, ini yaitu karena memang sangat minimnya guru BK. Terus kalau sampai terjadi seperti itu, nah ini harus diluruskan gitu ya. Sebenarnya di UP1 ini lebih banyak membahas tentang itu Bapak Ibu ya. Kalau saya bahas semuanya ini nggak akan selesai gitu ya. Karena di sini ada Bu Susi yang memang penyusun modulnya ya. Saya di sini hanya pembanding yang istilahnya ya, sharing dan berbagi gitu dengan Bapak Ibu dan memberikan penguatan gitu ya. Dan kompetensi profesional berikutnya yaitu mampu mengimplementasikan program bimbingan dan konseling. Ya, setelah Bapak Ibu tadi melakukan need assessment di awal, mengetahui kebutuhan siswa itu apa, masalah siswa apa, lalu ditulis di dalam program. Setelah dimasukkan di dalam program, tentunya program itu dilaksanakan Bapak Ibu ya, tidak hanya disusun. Kadang program kerjanya itu tebal-tebal gini ya, setelah itu sudah selesai ditaruh di lemari gitu aja. Nggak tahu itu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Nah, seharusnya kan kerjakan yang Bapak Ibu tulis dan tulislah yang Bapak Ibu kerjakan. Ya. Apalagi guru BK, ini administrasinya sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Terkadang kita asik menangani permasalahan peserta didik sampai lupa untuk menulis gitu ya, membuat laporan. Padahal itu wujud kinerja seorang konselor ada di laporan tersebut. Ya, Bapak Ibu tulis per hari ini apa yang Bapak Ibu lakukan. Punya catatan per anak ya. Setiap anak itu istilahnya Bapak Ibu tahu kartunya. Gitu ya. Jadi itu saja Bapak Ibu ya. Saya hanya memberikan penguatan tentang kompetensi profesional seorang guru BK ya, kan ada kompetensi pedagogik dan ada kompetensi profesional. Kalau kompetensi pedagogik itu lebih ke bagaimana Bapak Ibu itu memahami peserta didik.
Gitu ya. Jadi kita tidak hanya memberikan layanan klasikal bimbingan individu, tapi Bapak Ibu juga memahami bagaimana kondisi setiap anak. Kita punya catatan per anak gitu ya. Guru BK yang hebat itu guru BK yang tahu kondisi setiap siswanya, tahu kartu setiap anak gitu ya. Apalagi yang kira-kira yang mempunyai masalah itu siapa gitu ya. Dan itu tetap menggunakan kode etik seorang guru BK gitu ya, dijaga rahasia atau permasalahan setiap anak ini. Ya. Nah, demikian Bu Eni, ya. mohon maaf, waktunya kami batasi ya Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas penguatan yang disampaikan. Ini sangat berguna untuk kami semuanya. Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling madrasah di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita memberikan ini tanggapan kepada yang sudah diuraikan oleh Ibu Susianingsih tadi. Di sini ada Bapak Ahmad Syakur yang tadi sudah raise hand. Monggo Bapak Ahmad Syakur, silakan untuk menyampaikan tanggapannya tentang pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Susianingsih. Monggo Bapak Ahmad Syakur. Bapak Ahmad Syakur. Atau sambil menunggu. Sepertinya sedang tidak ada di tempat Bu Marfu, Bapaknya. Bisa di yang lainnya, monggo. Dari Bapak Ibu yang lain. Monggo silakan. Kita bersama Bapak Ibu-ibu yang hebat luar biasa. Monggo. Yang lainnya. Silakan Bu Marfu. Monggo Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susianingsih tadi tentang modul kita di modul 1 UP1. Ini yang sangat berkaitan dengan kompetensi kita sebagai seorang guru BK yang profesional. Monggo silakan Bapak Ibu. Yang resen. Pak Ardi dibukakan mungkin Odi. Bentar ya. Pak Ardi bisa unmute itu. Di layar ada astu unmute. Bapak klik unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Ardi SPD, Fasda MGBK MTS Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam hormat saya kepada narasumber Ibu Susianingsih dan Ibu Eni Usmawati, dan kepada rekan-rekan panitia dan rekan-rekan guru BK se-Indonesia, guru BK madrasah se-Indonesia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Menurut saya, modul yang telah disusun oleh Ibu Susianingsih ini saya kira sudah sangat bagus. Kalaupun misalnya membutuhkan masukan-masukan dari rekan-rekan peserta, mungkin pada waktu dan tempat ini mungkin tidak mencukupi, waktu tidak cukup, mungkin ada dikirim modulnya, linknya, sehingga kami bisa mendownload untuk memberikan masukan. Tapi menurut saya kira sudah bagus, tinggal
penerapan daripada modul ini. Tinggal penerapan daripada modul ini. Saya kira modulnya sudah interaktif dan mudah diaplikasikan. Hanya saja barangkali bisa disampaikan ke penentu kebijakan bahwa universalitas manfaat, nilai manfaat daripada modul ini kurang universal. Maksud saya adalah kurang merata, di mana peserta dari Pokja MGBK itu berbasis data simpatika, ya, berbasis data simpatika. Sementara kita ketahui bersama di madrasah, terutama di wilayah timur itu, ya sangat minim jumlah guru BK. Ya, barangkali bisa diusulkan untuk peserta MGBK itu bisa diambil dari di luar dari guru bidang studi yang merangkap sebagai guru BK, meskipun di simpatika, di data di simpatika bukan sebagai guru BK, tapi mungkin dia tidak merangkap di MGMP mapel lain, ya, MGP tidak merangkap di MGMP. Yang kedua mungkin perlu ada cetak, mungkin ada print out, itu kalau mungkin ada anggarannya, dan bisa mungkin dimasukkan sebagai daftar isi di RKM, ya. Jadi di aplikasi RKM Dana BOS madrasah itu ada list, ya, buku yang bisa dipilih oleh madrasah untuk dibiayai di RKM Dana BOS. Nah, ini bagian daripada program bantuan Bandungnya, ya, bantuan Bandungnya. Jadi mungkin bisa modul ini, modul MGBK, modul materi-materi BK klasikal yang telah disusun oleh rekan-rekan dari Kementerian Agama, rekan-rekan guru BK Kemenak, terutama yang berada di pusat di Jakarta, mungkin bisa dimasukkan sebagai karyanya sebagai referensi yang bisa dianggarkan di RKM Dana BOS, sehingga teman-teman guru BK yang belum tersentuh dengan pelatihan, mereka bisa bekerja sebagai guru BK meskipun bukan alumni BK, karena ada buku atau ada modul yang bisa dijadikan sebagai referensi. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Ya, jadi intinya di sini Pak Ardi sudah menuliskan di ini, ya, banyak guru bidang studi yang merangkap guru BK di madrasah namun tidak bisa tercover di Pokja karena keanggotaan Pokja berbasis data simpatika yang pertama, terus sehingga nilai manfaat daripada modul PKBBK kurang universal di madrasah. Nah, dan terus yang selanjutnya untuk ini manfaat dari modul ini bagaimana bisa merata bagi yang mereka tidak mendapatkan pelatihan PKBBK. Monggo kami persilahkan Bu Susi untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ardi. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih kepada Pak Ardi, Pasda MGBK MTS Sulawesi Selatan, ya Pak. Salam kenal Pak. Baik, yang pertama untuk modul ini, yang tadi kan sudah saya sampaikan di awal, ya, untuk pertanyaan Bapak yang kedua nih saya balik. Sudah saya sampaikan di awal bahwa modul ini memang bisa digunakan untuk umum, untuk seluruh guru, baik itu yang sudah mengikuti pelatihan maupun yang belum. Karena ditujukan untuk umum, ditujukan untuk tidak hanya guru BK saja, bisa jadi guru mata pelajaran yang mungkin di BK-kan, maka karakteristik modul ini harus berdasarkan atau berasaskan pada pembelajaran andragogi, itu yang pertama kan. Itu jadi intinya kami sudah
ke situ Bapak. Nah, kemudian yang kedua, kalau masalah untuk bagaimana supaya bisa dimasukkan dalam RKM, supaya bisa masuk dalam dana pos dan seterusnya, itu bukan kewenangan saya selaku narasumber yang hanya menuliskan buku ini, tapi insya Allah akan kami tampung usulan Bapak jika nanti memang ada waktunya kami bisa duduk bersama dengan pemangku kebijakan yang terkait dengan itu, insya Allah akan kami sampaikan usulan Bapak. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Bapak yang pertama tadi bahwa kebermanfaatannya kurang karena guru BK di daerah-daerah kurang, sedangkan bagaimana kalau misalnya kita mengundang pelatihan itu guru mata pelajaran yang di-BK-kan gitu ya Pak. Kemarin itu tidak diperkenankan seperti itu dengan pertimbangan guru BK, guru mata pelajaran yang di-BK-kan itu akan berganti-ganti seperti itu. Jadi bisa jadi tahun ini guru BK dari mapel PKN yang karena kekurangan jam sehingga di-BK-kan. Tahun besok berganti lagi dan seterusnya. Salah satu pertimbangannya adalah kenapa kita hanya membatasi pada pesertanya dari guru BK yang masuk dalam simpatika dan seterusnya adalah alasan salah satunya adalah itu Bapak. Jadi nanti pelatihan ini kan diharapkan berkelanjutan. Kalau misalnya dari mapel yang di-BK-kan, khawatirnya nanti mengulang kembali dari awal, harus mulai lagi dari awal dengan orang yang berbeda, seperti itu Bapak. Mungkin itu Pak Ardi, apakah sudah menjawab? Iya Pak Ardi, bagaimana? Apakah masih ada tanggapan lagi dari Pak Ardi? Monggo. Hanya saja mungkin perlu ada bahan cetakan pada modul ini dan buku tentang materi BK klasikal yang mungkin bisa dianggarkan di Kementerian Agama sehingga teman-teman Kamat itu bisa memprogramkan di RKM bosnya. Karena menjadi kebiasaan, mungkin ini kebiasaan saya, adalah ketika itu dalam bentuk file, kadang kita kurang peduli untuk mencetaknya. Jadi itu dianggarkan, dicetak dan bisa diedar ke madrasah. Saya kira teman-teman Kamat itu bisa memprogramkan, bisa menganggarkan untuk teman-teman wali. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Semoga itu tadi ya, berarti sudah saya jawab ya untuk Pak RD. Insya Allah nanti jika kami berkesempatan duduk bersama itu kita sampaikan. Itu silakan Bu moderator untuk penanggap yang lainnya. Iya, monggo. Ada Pak Sidik Wibowo, ini dari Banjarnegara. Silahkan Pak Sidik Wibowo untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya itu awam tentang BK MTS. Dulu memang saya pernah ketua MGBK, SMA, SMK, MA. Tapi sekarang ketika di MTS kami memang belum belajar banyak. Pertanyaannya perbedaan sejauh mana antara modul di BK MA dengan MTS. Yang kedua adalah realita. Ketika kemarin saya sebagai Pasprov melihat teman-teman di MA swasta terutama tidak semuanya memiliki guru BK. Kalau persoalannya adalah kita memberikan kepada yang guru memang disiplin keilmuannya BK, padahal kebutuhan mendesak tentang layanan bimbingan konseling di madrasah tersebut itu harus tertangani. Nah, ini solusinya bagaimana? Kalau menurut saya misalnya ada modul atau kalau bisa
yang media pembelajaran yang bisa membantu teman-teman guru di madrasah baik aliyah atau di sanawiyah yang bisa misalnya di situ nggak ada guru BK-nya, maka ini belajar ya kayak matrikulasi lah untuk paling tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan BK yang mendesak di madrasahnya. Kalau misalnya tidak ada penanganan, nggak ada soal alternatif, maka mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan layanan BK ya akhirnya berjalan tanpa BK atau apa yang selama ini menjadi pemahaman BK itu seolah hanya menangani persoalan saja, menangani anak-anak yang secara lihat anak nakal atau anak yang susah diatur. Padahal sesungguhnya kita bisa memberikan layanan-layanan yang lain yang bisa mengarahkan anak itu ke arah mandiri dan lain sebagainya. Pokoknya tugas perkembangan siswa itu, tugas perkembangan anak bisa terselesaikan ketika ada guru BK. Tapi ketika guru BK-nya adalah guru mapel dan itu dibiarkan saja, maka persoalan di madrasah tersebut tidak terselesaikan. Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Susi ngapunten ya, langsung ditanggapi kemawon, monggo. Baik Pak Sidik Wibowo dari Banjarnegara nggih. Tadi background-nya BK MTS atau BKM apa? Saya BKMA dulu, tapi sekarang saya di MTS. Baik. Jadi gini Bapak, yang pertama pertanyaannya adalah apa perbedaan modul BKMA dan MTS? Sesungguhnya untuk modul BKMA dan MTS tidak ada perbedaan, seperti halnya Pak Sidik pastinya di lapangan sudah pernah menjalankan itu, melaksanakan itu tentang layanan BK, bahwa tidak ada perbedaan antara layanan BK MA MTS, kalaupun ada perbedaan hanya pada tugas perkembangan siswanya saja kan ya. Jadi tugas perkembangan tugas perkembangan siswa MI, MTS, dan MA itu berbeda, sehingga kalau jenis layanannya semuanya sama, hanya kita harus melihat dia masuk dalam tugas perkembangan yang mana, kan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan dari esensi modul BKMA dan MTS. Yang kedua, kalaupun ada perbedaan di MA itu ada 5 modul, di MTS ada 3 modul, itu hanya karena faktor di dalam juknis itu mempertimbangkan banyak hal. Waktu itu awalnya kan yang terkait langsung dengan jenjang karir dan seterusnya kan BKMA. Akhirnya itu kan kronologisnya seperti itu Pak. Kenapa itu muncul 5 modul seperti itu? Sebenarnya bukan berbeda, tapi 5 modul itu disebabkan awalnya itu hanya akan ada penulisan modul BKMA seperti itu, dengan pertimbangan yang esensi yang urgent itu adalah MA seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu MTS menyusul dan seterusnya, karena kurang ini ya, saya mau nyampaikan itu kan karena ada di juknis tidak boleh disampaikan. Intinya plottingnya sudah ditentukan bahwa MTS hanya diberikan 3 modul saja seperti itu. Nah tapi meskipun MTS 3 modul, MA 5 modul, semua kompetensi yang ada di Permendiknas nomor 27 itu sudah tercakup di dalamnya, baik MTS maupun MA. Nah, kalau Bapak Sidik dan teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat, bisa membandingkan, itu di BKMA itu modulnya perbedaannya hanya dia teknik konseling, dasar-dasar teknik konseling itu diperdalam lagi. Jadi kalau di MTS itu kan hanya di UP1 dan UP2 itu profil guru BK dan juga kode etik, pelanggaran kode etik. Nah, di situ jika di breakdown lagi, maka akan muncul teknik-teknik dasar konseling dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian untuk yang pertanyaan Bapak kedua, tadi kalau misalnya Bapak dan teman-teman yang lainnya mungkin berkeberatan karena beberapa seperti halnya Pak
Ardi tadi, bahwa di beberapa tempat itu guru BK kurang sehingga harus memberdayakan guru mata pelajaran. Kalau tidak mendapatkan pelatihan, bagaimana mereka akan bisa menangani permasalahan itu sesuai dengan kode etik BK seperti itu. Bapak, jadi begini, PKB ini yang sekarang ini adalah program dari World Bank, di mana ada pendanaan di awalnya. Diharapkan setelah ini berjalan, ini sebagai pemantik saja kan, awalan ini. Selanjutnya nanti akan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan berikutnya yang diharapkan nanti lapangan itu, Pokja itu mandiri tanpa ada bantuan World Bank. Nah, pada saat menggunakan pendanaan ini diminta secara ideal peserta yang diundang adalah sesuai dengan background-nya, guru BK yang sesuai dengan simpatika dan seterusnya. Diharapkan setelah ini berkelanjutan pada kegiatan yang guru BK yang tadi sudah mendapatkan pelatihan, diharapkan nanti per Pokja masing-masing wilayah itu mengadakan pelatihan mandiri dengan mengundang ya guru BK yang guru mapel yang di BK-kan dan seterusnya seperti itu. Saya pikir itu ya Pak Sidik, tadi pertanyaannya 2 ya. Silahkan Bu Marfuah, saya kembalikan ke Bapak. Iya, terima kasih. Konfirmasi saja Bu. Maaf Bu, konfirmasi saja. Realita guru BK itu kurang. Di madrasah yang terutama saya kemarin beberapa di wilayah, ternyata di lapangan itu kurang. Sehingga ketika diadakan MGBK, kadang-kadang guru BK-nya itu kurang. Nah inilah, maka menurut saya, kalau memungkinkan sebetulnya memang satu kabupaten sudah terangkum, misalnya ada 15, karena madrasahnya juga sampai, misalnya jumlahnya sampai segitu, tapi guru BK-nya nggak nyampe kadang-kadang. Mungkin ini kami baru melihat 1-2 kota, tapi bisa juga itu merupakan representasi bahwa di wilayah-wilayah ini ternyata yang guru BK asli itu belum banyak banget. Terima kasih. Betul sekali Pak Sidik. Jadi seperti itu yang terjadi realitanya. Tidak hanya di Banjarnegara, tidak hanya jangankan di Banjarnegara dan juga di kota-kota kecil yang lainnya, kota besar saja seperti Jakarta, DKI Jakarta itu juga masih banyak beberapa MTS, beberapa madrasah itu yang kurang memenuhi syarat atau kurang memenuhi kuota dari yang seharusnya 1:150 itu juga belum, tidak semuanya ada seperti itu Pak Sidik. Nah itu ya, ini ya, kembali tadi ya, jadi yang memang berbackground BK diharapkan untuk mampu membawakan dirinya, menampilkan citra positif agar tidak dijobkan di luar ke-BK-an. Nah, sehingga guru mapel yang di BK-kan itu supaya bisa mengikuti apa yang seharusnya di BK ya. Jadi bukan kita yang ikut mereka, tapi mereka yang bisa mengikuti kita seperti itu. Kalau guru mapel di BK kan seperti itu. Dalam Bu. Itu ya Pak Sidik. Ya, terima kasih Ibu. Oke, lanjut Bu Marfuah. Oke, terima kasih Bu Susi. Demikian Pak Sidik Wibowo tanggapan dari Bu Susi. Dan untuk selanjutnya ada Ibu Muzazana SPD, silahkan Ibu Muzazana, langsung saja karena waktu kita terbatas. Silahkan untuk menyampaikan tanggapannya kepada Ibu Susi. Silahkan. Monggo, Ibu Muzazana. Silahkan Bu. Monggo, silahkan. Iya, mungkin sedang ini ya. Kelihatannya ada di. Kita berganti kepada Ibu Nurul Khotimah. Silahkan Ibu Nurul Khotimah yang mungkin sudah siap untuk menyampaikan tanggapannya kepada Ibu Susianingsih. Silahkan Ibu Nurul. Mau nanya ini pura-pura nanya ini. Oh,
Nurul Khotimah pura-pura nanya. Oh, gitu. Suaranya Bu Susi agak dibesarin ya, Bu Susi. Suaranya iya, agak besar. Susi, suaranya kurang keras. Kalau begini sudah keras belum? Oke, siap. Ya. Oke. Karena saya pakai earphone ini jadi agak terganggu. Monggo. Iya. Monggo Bu Nurul. Nurul rem. Sepertinya jaringannya Bu Nurul ini. Iya, ini jaringannya. Ada next ada ya. Pak Ozi Next. sama. Iya, ada Pak Ozi ini. Silakan Pak Ozi, ya. Next. Pak Ozin Zaur Rahman. Silakan Pak Ozin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kepada Bu Susi mungkin kita pernah satu ini Bu ya, satu workshop juga dulu di BDK gitu kan. Dan menurut saya modul ini langsung aja, menurut saya modul ini walaupun saya baca sepintas memang sangat bagus. Jadi kalau misalnya di buku pertilas atau buku dinas ini mungkin hanya modul untuk guru Bu ya, pegangan guru gitu kan, modul pegangan guru. Jadi pegangan guru BK dalam mengaplikasikan atau mengajarkan materi-materi tentang KPKan. Jadi kita mau ngasih materi apa sesuai dengan apa yang tersirat atau tersurat dalam modul ini gitu kan Bu ya. Nah, yang saya garis bawahi di modul ini sangat lengkap karena sudah ada tentang materi keislamannya, tetapi yang saya kritisi hanya di situ hanya tertulis hanya beberapa ayat dan beberapa hadis gitu Bu. Jadi mungkin perlu ditambahkan hadisnya atau ayat dari Al-Qur'annya, karena yang saya tahu hadis dan ayat tentang konseling itu banyak gitu. Nah, kalau misalnya masalah yang tadi dari penanya, bapak-bapak penanya sebelumnya, emang itu adalah fenomena yang tidak bisa dipungkiri ya. Itu semuanya hampir tiap wilayah seperti itu. Guru BK itu kadang-kadang memang bukan asli BK gitu kan. Bukan asli BK, dan kalau ketika dikumpulkan juga paling yang BK itu paling beberapa orang, beberapa lintir orang doang, dan juga kadang-kadang yang mengajar BK juga kurang begitu profesional. Jadi kalau misalnya ngelihat dari modul ini ya mungkin yang perlu penekanannya adalah aspek kompetensi profesinya yang mungkin harus ditingkatkan gitu kan. Ya, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Susi langsung saja. Terima kasih ya Pak Ozin, masih familiar nih wajahnya, kenal banget saya. masih ingat saya, alhamdulillah Pak Ozin. Ketemu di Diklat, Balai Diklat Rawakuning. Baik, yang pertama tadi Pak Ozin sampaikan tentang integrasi keislaman. Yang pertama, lagi-lagi nggak tahu ini ngeles apa ya istilahnya, tapi begitulah keadaannya. Yang pertama, lagi-lagi kembali ke Juknis. Itu kami itu dalam menulis modul sistematikanya diberikan pembatasan jumlah halaman dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini adalah grand modul. Jadi modul apa bahasanya? Modul babon gitu ya. Kalau yang biasa kita dengar babon. Nanti di lapangan Pokja itu diperkenankan untuk membuat modul-modul hasil dari breakdown modul babon ini seperti itu. Jadi jika Pak Ozin dan kawan-kawan menghendaki integrasi keislamannya lebih banyak, bisa. Nanti misalnya untuk profil UP1 sesuai dengan modul babon itu, kemudian ditambahkan nggak cuma integrasi keislaman aja, mungkin menurut Pak Ozin dan kawan-kawan ada yang perlu ditambahkan lagi selain itu. Nah, itu bisa, boleh. Tapi
di modul yang hasil breakdown yang di Pokja. Nah, apakah modul ini bisa direvisi? Apa gunanya bedah modul? Pasti bisa. Setelah bedah modul ini kan targetnya nanti sebelum ke pelatihan yang tahap kedua tahun 2000 ini ya 2022 ini kan akan ada revisi modul terlebih dahulu. Nah, baik Pak Ozin, terima kasih masukannya. Nanti untuk integrasi keislaman supaya ditambahkan, supaya ruhnya madrasah lebih kental, mungkin seperti itu bisa nanti kita diskusikan bersama tim dan kita ajukan. Yang kedua tadi kayaknya bukan pertanyaan ya, penguatan dari Pak Sidik untuk buat Pak Sidik dan Pak Ardi ya, untuk Pak Ozin ya. Saya kira gitu ya, Bu Marfuah. Oh iya, terima kasih Bu Susi. J. Demikian Pak Ozin. Satu penanya lagi, mungkin ini dari Bu Muzazana, barangkali sudah hadir. Silakan Bu Muzazana. Bu Nurul. Oke, J. Silakan Bu Nurul. J, ini yang sudah hadir tampak senyum-senyum ini Bu Nurul. Silakan. Oke. Masih mute. Nah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini pakai pura-pura nanya, orang udah ahli. Beneran nanya ini tadi. Saya protes pas kena sinyal lagi mati. Saya mau dipura-purain katanya gitu. Dilarang komentar. Ini harusnya ada di belakang saya, ada di samping saya. Alhamdulillah. Silakan Bu Nurul. Terima kasih fasilitator IN BK MTS yang luar biasa. Alhamdulillah bisa bertemu dan belajar lagi dengan beliau-beliau yang hebat. Dan hari ini mungkin teman-teman bisa kita mungkin yang belum ketemu Bu Susi masih belum cross check gitu ya, karena profilnya BK itu ada gambarannya di Bu Susi gitu. Kalau ngomong kompetensi, lebih-lebih kompetensi sosial dan pribadi lah. Kalau nggak ngundang Bu Susi mungkin nggak tahu gimana prakteknya gitu ya. Bu Susi ngapunten, ini yang ingin saya tanyakan satu. Orientasi kegiatan bedah modul ini. Karena kalau dulu modul untuk MA itu kan nggak boleh di-share ya sebelumnya, karena nanti akan diinformasikan saat pelatihan dan itu nanti akan dilanjutkan di PKP. Nah, untuk saat ini hampir semua modul nanti ini dibedah, terus materinya sudah di-share dan hari ini kita bisa belajar secara mandiri. Apakah nanti kelanjutannya ini memang ini tidak ada lagi program yang seperti sebelumnya, sehingga memang ini nanti bisa kita pelajari secara mandiri di MGBK, karena tadi Bu Susi sempat pas saya masuk lagi bahwa nanti ini adalah modul babon yang bisa dikembangkan di MGBK masing-masing untuk pembuatan modul-modul yang lainnya. Seperti itu, atau memang ini nanti setelah kegiatan modul ini, apakah kami sudah bisa menggunakan modul ini untuk kami pakai di MGBK secara mandiri atau pripun? Terus yang kedua, tadi banyak teman-teman kami yang tanya gitu ya. Iya. Ada teman-teman MA, saya harus memilih modul apa ya bedahnya? Apakah harus spesifikasi sesuai dengan jenjangnya atau pripun? Kalau saya berpikirnya sih modul MA atau MTS semuanya adalah ilmu tentang kebekaan yang harus kita pelajari. Cuman ada beberapa persepsi dari teman-teman juga yang mungkin ini sesuai dengan jenjangnya. Apalagi kami tahu di informasi dari Kanwil, semua guru ini wajib untuk mengikuti kegiatan bedah modul ini. Nah, sehingga nanti orientasi kegiatan ini setelah ini seperti apa, mohon arahannya, sehingga teman-teman fasilitator ini banyak yang berpikir, oh berarti setelah ini saya nganggur gitu ya. Setelah ini berarti teman-teman sudah bisa belajar secara mandiri. Nah, mungkin Bu Susi yang sangat intens ya hubungannya dengan pemangku kebijakan, mungkin bisa sedikit memberikan arahan kepada kami langkah setelah kegiatan ini, setelah kami mempelajari bedah modul ini nanti seperti apa. Mungkin itu Bu Susi, terima kasih, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Susi, mohon maaf,
1 menit ya Bu Susi untuk memberikan tanggapan karena waktu kita juga terbatas. Mohon maaf. Jadi monggo silakan Bu Susi. Baik, Sakno. Iya, 1 menit itu caranya ngomong gimana? Mulai dari mana? Nah. Monggo silakan. Ancang-ancang dulu. 2 menit lah, 2 menit. 1 menit. Mbak Nurul, Bu Nurul dan teman-teman. Yang pertama, kebijakan sangat dinamis seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan dari pusat itu sangat dinamis, kita harus bisa mengikuti itu. Jadi aku malah jadi bingung nih kalau dibatasin. Jadi kalau misalnya tadi Bu Nurul menanyakan apakah ini kita bisa melanjutkan ke bedah modul terus kemudian membuat modul masing-masing di ini apa enggak, saya menjawabnya sesuai kebijakan yang di awal karena kebijakan yang terbaru belum ada. Jadi karena saya tadi sampaikan kebijakan itu dinamis, kita tidak tahu nanti kebijakan berikutnya apa. Yang jelas untuk kebijakan di awal itu intinya begini. Yang pertama, alurnya adalah setelah pelatihan yang tahap 1 kemarin, itu kemudian bedah modul ini, setelah bedah modul, hasil dari bedah modul ini dan juga LK bedah modul yang waktu itu diberikan di pelatihan yang pertama itu, nanti akan dijadikan, akan dikelompokkan, akan dikumpulkan, kemudian nanti kita jadikan acuan dasar revisi modul. Setelah revisi modul selesai, maka modul itu dilatihkan kembali ke IN. Setelah disosialisasikan dan dilatihkan kembali ke IN, alurnya sama persis dengan seperti kemarin. Dari IN diturunkan kepada Fasprov dan seterusnya. Itu kebijakan yang dulu dan disampaikan bahwa itu akan berlangsung sampai 2024. Nah, kalau nanti terjadi kebijakan baru lagi, saya belum mendengar itu. Nah, yang kedua, dari Bu Nurul tadi, saya harus ikut yang mana nih, bedah modul yang mana, MA atau MTS, terus bedah modul UP berapa? Kalau saya menjawab, saya adalah guru BK, saya harus paham tentang semua kompetensi ke-BK-an, maka saya akan ikuti semua. Dari UP1 sampai UP terakhir seperti itu. Nah, MA-MTS saya sudah jawab tadi di Pak Sidik bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya antara modul BK, MTS dan MA. Perbedaannya hanya pada tugas perkembangan, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya kembali adalah pada cara pandang penulis yang didasarkan pada asesmen, need assessment, kebutuhan awal. Menurut saya, penulis profil guru BK di UP1, di lapangan itu asesmen yang saya tangkap adalah guru BK kurang mampu kurang bisa menampilkan citra diri yang positif, kurang show off, sehingga tidak maksimal dalam layanan BK, itu karena mereka belum merefleksikan dirinya. Nah, sudut pandang penulis MTS UP1 seperti itu, sehingga tanpa lari dari kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi saya membidiknya adalah refleksi dirinya. Nah, sedangkan di MA mungkin penulis untuk profil asesmennya yang dibutuhkan di MA berbeda, sehingga meskipun meskipun judulnya sama, isinya juga sama, tapi sudut pandangnya atau titik fokusnya berbeda seperti itu. Kalau saya refleksi, kalau di MA berbeda gitu. Jadi kalau menurut saya ilmu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada hilangnya, ya semuanya jadi ikutin Mbak Nurul gitu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Lebih dari semenit. Bu Marfo, Pak Haji. Mohon izin saya masuk. PJ hanya melengkapi saja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung masuk. Saya menjawab Bu Nurul dan teman-teman sekalian, kami mengingatkan seperti yang disampaikan, mengutip kalimat dari Bapak Direktur Getika tadi, Kasubdit Bina Getika IMTS, bahwa fokus kita kali ini adalah
terkait bedah modul yang memang fokusnya membedah mawon. Perkara urusan PKB dan World Bank itu nanti beda hal nggih. Jadi kita ini kegiatannya adalah madrasah berbagi yang memang difokuskan untuk membedah modul yang ada nggih. Itu hanya informasi mawon. Ini jadikan pengalaman kita di perdana, mudah-mudahan kedepannya lebih fokus lagi kepada ya, terima kasih Bu Marfu. Terima kasih Bu Waro sebagai PJ untuk bimbingan dan konseling. Bapak Ibu sekalian, kiranya tidak akan ada habisnya kalau kita membahas tentang bimbingan dan konseling, selalu menarik dari waktu ke waktu, apalagi kalau kita bisa sharing seperti ini, bisa ketemu seperti ini. Akan tetapi apalah daya kita karena kita dibatasi oleh waktu sehingga kita harus berhenti dulu untuk sementara waktu dan kita mungkin akan ketemu lagi di bedah modul yang selanjutnya. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya ingin membaca sedikit kata bijak dari Ibu Siti Munawaroh. Jika kita sudah mendapatkan amanah sebagai guru BK, maka mari kita cintai pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati dan jadikan diri kita selayaknya guru BK yang profesional. Langkahnya yang pertama bisa melakukan terus pengembangan diri, salah satunya dengan secara online melalui kegiatan-kegiatan seperti sore hari ini. Dan yang kedua dari Ibu Eni Usnawati tadi ada kerjakanlah apa yang Bapak Ibu tulis dan tulislah apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk menjadikan kita sebagai guru BK yang profesional. Demikian ada kurang lebihnya dari saya sebagai moderator. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Sulastrini, Bu Rini selaku MC. Terima kasih. Monggo Bu Rini. Terima kasih Bu Marfu. Masya Allah semakin sore ini semakin seru ini sebenarnya ya. Bisa sampai Bu Eni ya. Nginep ini bisa-bisa. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Acara berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Ali Mustaik Ilyas, MPD. Dipersilakan. Monggo, Bapak Ali. Bapak Ali sepertinya tadi masih izin Bu Rini, mungkin ditutup doa bersama mawon. Oke, baik, terima kasih Ning Waro. Kita acara sudah terlewati dengan kebersamaan luar biasa Sri Kandi, Bu Susi, Bu Eni yang menemani kita di sore hingga senja hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya dan menjadi amal jariah kepada para narasumber serta para panitia yang luar biasa dalam mempersiapkan kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup kegiatan kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya pembawa acara. Mohon maaf atas segala khilaf dalam tutur dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya informasikan Bapak Ibu semua peserta baik MTS maupun MA untuk bedah modul berikutnya akan kami share jadwal yang MTS maupun MA di grup Telegram maupun di grup WA bersama-sama akan kami share dan setiap akan ada penampilan flyer selalu kami tampilkan. Jangan lupa absensi hari ini diisi karena sertifikat langsung masuk juga hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas hadirnya. Semangat untuk guru BK semuanya. Terima kasih Bu narasumber, Ibu petugas MC, Bu moderator, Bu host, semua IN, Fasda, Fasprof, semua para WI, Wijaya Suara, dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Matur nuwun sekali lagi karena sudah linknya ditunggu dan akan digunakan oleh yang lain. Untuk absen akan saya share terakhir, saya beri waktu 5 menit, itu akan kami end. Iya. Terima kasih Bu Susi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan yang kurang berkenan. Matur nuwun sangat. Ini apa
apa namanya, dilanjutkan ke pelatihan apa namanya ya? Suaranya kurang banter, Mbak. Suaranya kurang kenceng, Bu. Ya lupa. Kalau aku ngomong tuh harus earphone-nya dicabut. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke pelatihan apalah ya bentuknya gitu ya. Monggo, siap. Insya Allah dalam bulan selesai modul itu Caring kan akan series. Nah, Bu Susi kan sudah janji tuh, punya janji sama saya. Bisa nanti kita isi series itu benar-benar berfokus sesuai dengan kebutuhan dari guru-guru BK Indonesia gitu. Insya Allah. Mantap Bu Susi. Sip. Ngaten. Silakan. MTS 2 Tulungagung nggih. Injih Bu. Saya Pak dari Hudi foto bersama, monggo Pak Hudi. Oh ya. Gimana Bu Susi? Pernah sama Pak Bibit saya tapi di MA, diundang Pak Bibit di MA. Foto dulu ya, semuanya dibuka. Saya sangat kenal dengan Pak Bibit insya Allah. On cam ya, kita hitung. 1, 2, 3. Lagi sebentar. Sejak tadi tak foto ini bareng-bareng kok. Mungkin tidak kelihatan jenengan. Oh iya. Sejak tadi. Sudah tadi. Baleni ini dari halaman depan. Tak baleni. Iya. Ya, ayo. Oke. Dah. Sudah sampai 5 sudah? Sudah sampai terakhir 8. 9. 9. On cam Bapak Ibu. 3, 2, 1. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, diakhiri untuk rekodnya Pak Hudi. Dan terima kasih Bu Nenglani selaku PJ dari pusat tim Kopassus matur nuwun atas bantuannya. Terima kasih. Hitungan ketiga kita end ya.